Saat masih kecil, aku anak yang disukai banyak orang. Mereka berkata aku pintar dan cantik, yang hidup di keluarga sederhana walaupun sedang kesulitan ekonomi. Keluargaku terdiri dari ayah, ibu, aku, dan adik laki-laki. Kami hidup bahagia walaupun sedikit susah. Kami sekeluarga tetap kuat menghadapinya. Terlebih, kedua orang tuaku yang berjuang agar aku bisa tetap bersekolah hingga perguruan tinggi. Ketika aku masuk SMP, adik laki-lakiku mulai sakit dan sering dirawat di rumah sakit. Saat itu, ekonomi keluarga kami cukup baik, sehingga masih mampu mengobati adik laki-lakiku. Tapi sore itu, tiba-tiba adikku mengalami kejang, dan orang tuaku khawatir dengan keadaannya. Ayah segera mengangkat dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Ibu menyusul, sementara aku menunggu di rumah, berdoa semoga Tuhan menyelamatkan dan memberinya kesembuhan. Ternyata, Tuhan berkehendak lain. Hari itu adikku pergi selama-lamanya. Kami semua bersedih atas kepergiannya, terutama orang tuaku. Bagi kami, ia adalah anak dan adik terbaik yang Tuhan berikan. Kami mengalami kedukaan yang mendalam. Keluarga kami tidak seperti dulu lagi. Aku dan kedua orang tuaku masih belum terbiasa dengan semuanya, mengingat 10 tahun kami bersama menghadapi segala kesulitan yang ada. Aku berharap waktu akan menyembuhkan segalanya, termasuk rasa duka. Tapi itu berlangsung sangat lama. Orang tuaku terlihat murung dan aku dapat memakluminya. Mereka berusaha lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, mengikuti seminar motivasi, menceritakan pengalaman mereka melalui radio lokal, dan lainnya. Aku mulai berpikir, aku juga berduka. Kenapa mereka seolah-olah tidak melihat bahwa aku di sini? Kami seharusnya bisa berbagi bersama. Suasana itu berlangsung 4 tahun lamanya. Aku sebagai anak berusaha menerima dan bersabar atas segala hal yang terjadi. Setelah kami melaluinya, aku menjadi anak yang sangat mereka sayangi, terlebih lagi bagi ibuku. Saat itu aku berada di tahun terakhir SMA dan berjanji untuk menjadi anak yang baik, yang dapat membanggakan serta membahagiakan orang tuaku di hari tua mereka. Namun ternyata, di sela-sela harapan baru dan cita-citaku, hal lain terjadi dalam hidup kami. Tepat setelah ulang tahun ibuku yang ke-43, pada 26 Januari 2017, beliau jatuh dan terkena stroke, serta didiagnosa mengidap tumor di kepalanya. Keluarga kami kembali bersedih, tetapi kami tetap berusaha yang terbaik untuk kesembuhannya. Kehidupanku berubah. Sepulang sekolah, aku harus ke rumah sakit, menginap di sana untuk bergantian menjaga ibu, dan itu berlangsung hingga aku lulus. Aku pun tidak dapat langsung melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Bagiku, itu tidak masalah, karena aku akan merawat ibu bersama ayah sampai ibu sembuh seperti sedia kala. Tapi, sembuh bukanlah jalan yang Tuhan berikan untuk ibu. Ibu tiada tepat 1 tahun semenjak beliau sakit. Aku begitu kesepian dan bersedih, tapi ayah begitu tegar dengan semua kejadian ini. Atau, mungkin aku yang tak bisa menerka isi kepala ayah. Tapi aku sadar kalau aku tidak boleh terus bersedih seperti ini, karena hidup masih terus berjalan. Aku mulai bekerja dan hidup berdua dengan ayah. Kami pindah dari rumah yang kami tempati selama ini ke rumah yang tak begitu besar untuk berdua. Sejak saat itu, ayah tidak memperhatikan pola makan dan istirahatnya, banyak minum kopi, dan selalu lembur. Selalu kuingatkan dan kusediakan obat penurun gula darah yang beliau miliki. Ayah memiliki riwayat penyakit gula darah dan hidup hanya dengan 1 ginjal. Kami berdua berusaha menjaga satu sama lain. Aku pun berusaha agar dapat membantu biaya kesehatan ayah dan bekerja dengan lebih giat. Hingga suatu hari, ayah memberitahuku sesuatu. Ayah minta maaf tidak memberitahumu dari dulu. Tapi, ayah mohon jangan berubah, jangan marah, dan tetaplah menjadi anak yang ayah sayangi. Dalam hati aku berpikir, apa yang akan ayah katakan? Saat itu, aku kurang mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi.
Ayah melanjutkan kalimatnya setelah beberapa helaan nafas. Sebenarnya, kamu bukanlah anak kandung ayah dan almarhumah ibumu. Tapi bagi kami, kamu tetap anak yang kami sayangi. Aku tidak bisa berpikir, apalagi ini. Lantas, aku hanya bisa bertanya, lalu siapa orang tua kandungku ya? Ayah menceritakan semuanya. Ia berkata bahwa ayah kandungku bukan warga negara Indonesia dan ibu kandungku adalah teman ibu. Mereka berpacaran hingga ibu kandungku hamil, tapi ayah kandungku tidak bisa menikahinya karena perbedaan budaya. Setelah aku lahir, aku ditinggal begitu saja dan dititipkan ke ibu dan ayah, dan mereka merawatku sejak itu. Kepalaku berputar, aku ingin muntah dan badanku terasa lemas, dan berpikir sebaiknya aku terbangun dari mimpi ini. Ayah menggenggam tanganku dengan lembut. Aku tidak kuasa dengan kenyataan yang menghantamku seperti ini. Kukuatkan hati dan meyakinkan diri bahwa aku tidak akan berubah. Semuanya akan tetap sama, dan aku akan tetap berbakti kepada satu-satunya orang tua yang kumiliki saat ini. Itulah yang kuucapkan pada ayah saat itu. Aku bertanya pada ayah, "Ayah, kenapa Tuhan seperti ini padaku? Apa aku anak yang pantas mendapat cobaan seperti ini dari Tuhan?" Ayah dengan linangan air mata di pipinya berkata, "Kamu tidak boleh berkata seperti itu. Tuhan tidak seperti itu kepada siapapun, termasuk padamu. Yang harus kamu lakukan adalah menjadi lebih kuat dan tegar. Yakinlah ada kebaikan di balik semua ini." Setelah perbincangan malam itu, aku pergi tidur, karena esok pagi aku harus pergi bekerja. Saat tidur, aku terbangun oleh suara ketukan di pintu rumah kami. Teman-teman ayah memberitahuku bahwa beliau jatuh sakit dan sekarang sedang dirawat. Kepalaku menjadi lebih pusing dari sebelumnya. Sebelum aku tidur, kukira ayah pun pergi tidur. Tetapi, ternyata ayah pergi minum kopi lagi di luar rumah yang membuat badannya tak kuat lalu pingsan. Ayah dirawat di rumah sakit dan aku berencana keluar dari pekerjaanku karena harus menunggui serta merawat ayah. 1 hari berlalu dan kesadaran ayah terus menurun. 3 hari setelah dirawat, perawat berkata kondisinya mulai membaik. Pagi itu, setelah membantu perawat membersihkan tubuh ayah, aku istirahat di rumah paman yang berdekatan dengan rumah sakit hingga sore hari. Setelah itu, kembali lagi ke sana. Namun sore itu, seorang dokter yang menangani ayah berkata bahwa kondisi ayah kritis dan tidak bisa tertolong lagi. Ayah mengalami penyumbatan di setengah kepalanya, hingga membuatnya tidak bisa sadar. Aku menangis sambil berdoa dan memanggil ayah, hingga akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Aku seperti kehilangan duniaku yang tersisa. Hatiku terasa sakit, hingga aku kesulitan bernafas. Aku menangis sejadi-jadinya, tak peduli pada sekitarku. Kakiku lemas hingga harus dibantu berdiri oleh beberapa saudaraku untuk keluar sejenak dan menenangkan diri. Aku sendirian, pikirku saat itu. Begitu marah dengan keadaan dan tidak bisa menerimanya begitu saja. Berbulan-bulan setelah kehilangan ayah, aku sering berpikir untuk pergi juga dari dunia ini. Hingga suatu hari di saat terlemah dan terlelah hidupku, aku tidur dan bermimpi mendengar suara ayah. Suara yang selama ini kurindukan, suara yang sangat menguatkan hidupku. "Kamu harus kuat ya. Ayah yakin kamu bisa melewati ini semua. Kamu anak ayah yang hebat. Kamu harus tetap hidup dengan baik dan hiduplah dengan bahagia." Aku terbangun dari tidurku dan menangis. Aku memang tidak bisa menebak apa yang Tuhan rencanakan padaku. Dan semua kejadian ini akan menjadi pelajaran yang tidak akan kulupakan hingga akhir hayatku tentang kesabaran dan kebahagiaan yang kurasakan. Aku harus bangkit dan kuat. Aku harus kembali ceria dan memberanikan diriku melakukan segala hal yang ingin kulakukan, menjadi wanita yang sukses dan semakin kuat seperti yang ayah dan ibu inginkan, menjadi kebanggaan mereka.